Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati bi'adamihi binuril ijab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-hadi ila siratil mustaqim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Nabiyul Mukhtar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Amma ba'du. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Dalam suasana yang penuh keberkahan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena atas kehendak dan iradatnya kepada kita sekalian, sehingga kita mampu berada di tempat yang paling diberkahi oleh Allah di atas permukaan dunia ini, dalam rangka meluruskan niat kita dan menguatkan tekad kita untuk senantiasa mengerjakan segala perintah Allah yang insya Allah kita akan laksanakan salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah hadir di atas permukaan dunia ini sebagai panutan dan tuntunan buat kita sekalian, yang membawa petunjuk yang hakiki dan abadi, yang menjanjikan keselamatan dunia dan insya Allah keselamatan di akhirat kelak yang tidak ada batasnya. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semua memahami dan meyakini bahwa kehidupan di dunia ini kalau dibandingkan dengan kehidupan di akhirat kelak, maka sama sekali tidak ada artinya. Itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Allah berfirman, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah berkata, berapa tahunkah kalian berada di atas permukaan dunia ini? Ini adalah pertanyaan Allah kepada hambanya. Kita ditantang dan kita ditanya oleh Allah, sebenarnya berapa tahunkah kalian hidup di dalam permukaan dunia ini? Maka ayat ini selanjutnya mengatakan, qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Mereka itu serentak menjawab, ya Allah, kami hidup di dunia hanya 1 hari atau setengah hari. Berarti berdasarkan ayat ini,
ternyata kehidupan dunia ini qalil, hanya sedikit sekali nilainya kalau dibandingkan nanti nilainya di hadapan Allah, yaitu kehidupan akhirat yang akan kita tuju bersama. Maka wajarlah kalau di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda yang mana hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Beliau berkata, Allahumma la aisha illa aishatal akhir. Ya Allah, bagi diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya tidak ada lagi kehidupan kecuali kehidupan itu nanti ada pada kehidupan. Oleh karena itu, sekalipun tentang waktu kehidupan kita di atas dunia ini sangat singkat, sangat pendek, dan tidak ada nilainya kalau dibanding dengan kehidupan akhirat, maka oleh sebagian ulama kita, sekalipun singkat, kalau kehidupan kita bisa berprestasi, kita bisa memikirkan skala prioritas dalam kehidupan ini, agar supaya nanti kehidupan kita di akhirat penuh dengan makna, penuh dengan keberhasilan, penuh dengan kesejukan, kesejahteraan, dan ketenteraman. Maka dari itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Tiga hal inilah yang harus menjadi prioritas kehidupan kita kalau memang kita menginginkan kebermaknaan hidup nanti di akhirat kelak insyaallah. Apakah itu? Kata Allah, mereka-mereka itulah yang mendapatkan ampunan Allah. Mereka-mereka itulah yang mendapatkan rahmat Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka-mereka itulah yang akan mendapatkan hidayah dari Allah. Makanya ketiga hal ini, ampunan Allah kita harus kejar, rahmat Allah menjadi prioritas kehidupan kita, dan jangan lupa kita selalu memohon kepada Allah agar supaya petunjuk Allah senantiasa ditanam dan tertanam di dalam hati sanubari kita. Maka dari itu Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa anistaghfiru rabbakum, kejarlah ampunan Tuhanmu, kejarlah ampunan Allah, innahu kana ghafara, karena Allah itu adalah Tuhan yang maha mengampuni, para pengampun terhadap hamba-hambanya yang melakukan berbagai macam kenistaan dan kedurhakaan di dalam kehidupan ini. Mengapa perlu kita memohon ampunan dari Allah? Kalau kita melihat sejarah Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam di dalam Al-Quran, pada saat beliau belum melanggar perintah Allah, belum melanggar larangan Allah, Nabi Adam alaihissalam ditempatkan oleh Allah bersama istri tercintanya Hawa di dalam surga kenikmatan Allah. Kalau kita berbicara surga, maka disitulah tempat kedekatan antara hamba dengan Allah. Nabi Adam, Hawa itu dekat dengan Allah, tetapi ada larangan Allah, wala taqraba hadhihi syajarah, jangan sekali-kali kamu berdua mendekati pohon ini. Ini adalah larangan. Tetapi tatkala larangan ini berdua lakukan, maka dampaknya adalah setelah berdosa melakukan kemaksiatan, melakukan kekeliruan, maka dijauhkan oleh Allah. Itu artinya hamba yang melakukan kedurhakaan, melakukan kesalahan, dan melakukan melanggar perintah Allah, pada dasarnya hamba itu jauh dari Allah, dan Allah akan menjauh darinya. Tetapi apabila hamba itu selalu beribadah, selalu melakukan perintah Allah, maka insya Allah pada dasarnya hamba itu akan dekat kepada Allah,
dan Allah pun subhanahu wa ta'ala akan senantiasa dekat kepada hambanya. Itulah sebabnya mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni astagfirullah mi'ata marrah fi kulli yawm. Nabi berkata, saya ini selalu memohon ampun kepada Allah 100 kali dalam setiap hari, setiap malam. Pertanyaannya, Nabi dijaga oleh Allah dari kedurhakaan. Nabi adalah maksum, dibentengi oleh Allah dari kesalahan. Tetapi mengapa beliau selalu beristighfar kepada Allah? Maka yakin dan percaya, alangkah tidak eloknya kalau kita ini sebagai manusia biasa, bukan Nabi, bukan Rasul, tetapi kita tidak mau mengejar ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, warahmah, kita harus mengejar rahmat Allah. Makanya di dalam surah Al-Fatihah ada ayat yang mengatakan Ar-Rahmanur Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oleh sebagian ulama tafsir mengatakan bahwa Rahman itu adalah kasih sayang Allah yang bersifat umum. Orang yang beribadah juga akan dapat, orang yang tidak beribadah dan menyembah Allah itu juga akan dapat. Orang kafir pun akan mendapat rahmat ini. Tetapi Ar-Rahim menurut Imam Al-Qurtubi tidak akan diberikan oleh Allah kepada sembarang orang, tetapi hanya diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang merasa beriman dan keimanannya itu senantiasa tertanam dalam diri. Maka kita harus mengejar rahman Allah dan rahim Allah, karena bagaimanapun juga kita sebagai hamba Allah, wa kanal insanu dha'ifa, kata Allah di dalam Al-Quran, sesungguhnya manusia itu memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan. Kalau bukan rahmat Allah, kita ini tidak bisa hidup. Kalau bukan rahmat Allah, tidak bisa seorang anak hidup di dalam rahim seorang ibu. Kalau dilihat dari segi akal, bisakah seorang anak bernyawa, bernapas di dalam rahim seorang ibu yang sempit, yang tidak luas di dalamnya? Tetapi adanya rahmat Allah, makanya perut seorang ibu itu dinamakan oleh agama yang bernama rahim. Oleh karena kita bisa hidup karena senantiasa ada kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita keluar di dalam kehidupan dunia ini, insya Allah pasti kita berharap rahmat Allah. Dan insya Allah pada saat kita akan meninggalkan dunia ini, istilah kita di dalam agama Islam telah berpulang ke rahmatullah, telah berpulang ke rahmat Allah. Artinya celakalah seseorang kalau dia mengembuskan napasnya yang terakhir sementara tidak membawa rahmat dan kasih sayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita berbuat, jangan sekali-kali kita bertingkah, jangan berucap, jangan bergerak, jangan beraktivitas di dalam kehidupan kita ini, kalau semua itu tidak kita letakkan di atas titian rahmat Allah. Karena namun demikian, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, nanti ujung-ujungnya pada saat kita berdiri di depan pintu surga, apa kata Allah? Udkhulul jannata birahmati. Allah tidak berkata masuklah engkau surga karena amalmu, tidak. Tetapi Allah berkata udkhulul jannata birahmati, masuklah kalian ke dalam surga karena rahmatku. Allah tidak mengatakan masuklah kalian karena salatmu, karena infakmu, karena zakatmu, karena ilmumu. Tetapi Allah berkata masuklah kalian karena rahmatku. Dalam riwayat dikatakan di saat itulah ada seorang hamba yang berani menaikkan tangannya keberatan di depan Allah.
Apa kata hamba ini? Ya Allah, saya tidak mau masuk surga kalau rahmat. Lantas Allah berkata, kalau begitu engkau mau masuk surga dengan menggunakan apa? Maka hamba ini karena mengandalkan amal kebaikannya, maka dia berkata, ya Allah, saya ingin masuk surga karena amal. Dasarnya Allah yang maha pengasih dan penyayang terhadap hambanya. Maka Allah menerima permintaan hamba ini. Maka Allah berkata, ambillah timbangan kiri kanan, naikkan seluruh kebaikannya di timbangan bagian kanan. Maka mulai air wudhu, tetes air wudhunya, keringatnya pada saat mencari rizki yang halal, itu semua dinaikkan di atas timbangan. Begitu banyaknya amal kebajikan hamba ini, sampai-sampai belum semua amalnya naik, timbangan ini sudah jatuh ke lantai, sudah sampai ke lantai. Tidak ada lagi beredar sesengit itu. Tetapi apa kata Allah? Wahai malaikat, coba engkau jungkil biji matanya bagian kanan. Setelah dijungkil sementara biji matanya bagian kanan, kemudian dinaikkan di timbangan sebelah kiri, baru satu biji mata. Ternyata amal yang selama ini dia lakukan di dalam kehidupan ini sudah sebanding, sudah sama beratnya dengan amal kebajikannya. Disitulah hamba ini mengaku, ya Allah, saya tidak mau lagi masuk ke dalam surgamu dengan menggunakan amalku, karena ternyata amalku yang selama ini saya andalkan tidak ada artinya kalau tidak dibalut oleh rahmatmu yang selama ini engkau kucurkan kepada Allah. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ulaika humul muhtadun. Kita juga harus senantiasa mengejar petunjuk Allah. Mengapa demikian? Begitu mahalnya petunjuk Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri pernah ditegur oleh Allah berdasarkan berkenaan dengan hidayah ini, di mana Rasulullah sampai turun ayat di dalam Al-Quran. Nabi kita tahu paling susah dan paling sedih pada saat pamannya yang bernama Abu Talib hendak menghembuskan nafas yang terakhir. Dalam sejarah kita tahu Abu Talib adalah paman yang memelihara Nabi sejak kecil. Pada saat Nabi besar menyebarkan agama Islam, maka Abu Talib pun yang menjadi pelindung dari Nabi Muhammad. Tetapi tatkala Abu Talib ingin menghembuskan nafasnya yang terakhir, itulah susahnya hidayah. Setiap malam tidur bersama, pada saat keluar bersama. Tapi mengapa Abu Talib tidak mau memegang teguh agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malah Abu Talib sendiri mengakui bahwa peganglah ajaran yang dibawa oleh kemanakanku, karena itu adalah ajaran yang menjanjikan keselamatan. Tapi kalau ditanya, mengapa engkau Abu Talib sendiri tidak mau bersyahadat di depan Nabi? Apa kata Abu Talib? Maka kalau saya ditanya, belum saatnya saya berpegang teguh kepada agama Muhammad, sehingga disinilah tergambar bahwa susahnya mendapatkan yang namanya hidayah itu, karena hidayah itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat Abu Talib memasuki Nazar, kalau bahasa Bugis, madani pamulukta Abu Talib, maka kata Rasulullah di dekat telinga kanan pamannya, wahai pamanku, cuma satu saya minta kepadamu, ucapkanlah kata la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah. Ucapkan wahai pamanku ini kata. Saya tahu engkau tidak pernah salat karena engkau bukan Islam, tidak pernah puasa karena kamu bukan Islam. Tapi insya Allah kalau kamu mengucapkan satu kali saja la ilaha illallah, saya nanti akan menjadi pembelamu di depan Allah. Saya akan bela engkau wahai pamanku,
Memang pamanku tidak pernah salah, tetapi gara-gara dia sehingga agama Islam itu bisa kita nikmati di Kepulauan Selayar. Walhasil, karena memang namanya Islam, matilah Abu Talib dalam keadaan kafir. Disitulah Nabi berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, saya terima pamanku masuk ke dalam neraka karena memang dia mati dalam keadaan bukan Islam. Tetapi wahai ya Allah, kiranya engkau bisa mengabulkan doaku. Biarlah pamanku masuk ke dalam neraka, tetapi jangan engkau biarkan api neraka membakar sekujur tubuhnya. Maka Allah berkata, sudah lama engkau Muhammad berdoa, barusan ada doamu yang selama ini tidak seperti apa yang kau minta. Engkau tahu neraka itu tempat api. Engkau mengakui pamanmu masuk ke dalam neraka, tetapi kenapa engkau justru meminta agar supaya api neraka tidak membakar sekujur tubuh pamanmu? Tapi engkau adalah kekasihku, maka saya terima Muhammad dengan catatan engkau yang memandikan mayatnya pamanmu. Sebelum engkau mandikan, air mandinya itu engkau ludahi 3 kali. Ludahi 3 kali air mandinya pamanmu. Mengapa? Karena begitu kasihku kepadamu Muhammad, biar ludahmu itu apabila neraka melihat, pasti akan takut neraka melihat ludahmu. Coba kita bayangkan dan pikirkan bersama betapa mulianya Rasulullah, betapa celakanya orang yang tidak mau mengikut kepada Rasulullah. Karena Nabi Muhammad biar ludahnya apabila neraka melihat, neraka sendiri lari pontang-panting. Begitu takutnya, baru ludahnya Nabi Muhammad, belum lagi sekujur tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Muhammad, engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, sekalipun pamanmu bekerja keras untuk membantu kamu menyiarkan agama Islam. Walakinnallaha yahdi man yasha. Tetapi yang mampu memberikan hidayah itu adalah hanya semata-mata Allah, yang dimana hidayah itu diberikan kepada hambanya, dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sukai kepada hamba-hamba yang memiliki kelemahan dan ketaiban. Sebagai kesimpulan dalam khutbah ini, marilah kita mengoptimalkan waktu dan kesempatan. Karena kita tahu dunia ini adalah tempat kita singgah. Setelah kita meninggalkan dunia ini, kita masuk pintu akhirat yang namanya barzah. Kita tidak tahu berapa lama kita berjalan di dalam barzah. Karena Nabi sendiri, Nabi Muhammad SAW, sudah 1380 tahun beliau masih berada di alam barzah, masih berjalan di alam barzah. Alangkah celakanya kita, alangkah ruginya kita kalau kita memasuki perjalanan yang begitu panjang dan jauh itu, sementara di tengah perjalanan kita kehabisan bekal, kita kehabisan amal, kita kehabisan sesuatu yang sesungguhnya kita harus andalkan pertolongan. Maka dari itu, dalam kehidupan ini, jangan kita terlambat, jangan kita bermalas-malasan. Akuilah kelemahan dan kesalahan kita kepada Allah. Kalau perlu, angkat muka ke atas, kemudian angkat tangan ke atas. Akui segala kekurangan ajaran kita kepada Allah. Akui segala sesuatunya. Karena pada dasarnya, sekalipun kita tidak akui, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tahu sendiri apa yang kita lakukan. Dan yang tak kalah pentingnya, insya Allah, kalau kita sudah dekat kepada Allah, karena kurangnya dosa yang kita lakukan, maka dengan sendirinya rahmat Allah akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Dan kalau rahmat Allah sudah menyertai kehidupan kita, yakin dan percaya hidayah itu
akan tertanam selalu di dalam diri kita. Dan insya Allah hidayah itu bukan hanya hari ini membawa kita masuk ke dalam masjid ini, tetapi insya Allah sampai hayat di kandung badan. Maka kita berdoa sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma hdini idza kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil mamatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah hamba-Mu di atas permukaan dunia ini selama kehidupan itu mampu memberikan makna pada diri hamba-Mu. Tetapi wa tawaffani, ya Allah, matikanlah hamba-Mu selama kematian itu mampu memberikan kebaikan kepada hamba. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul